Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Nurul Fitri, dan teman saya, Anna Maria Pangaribuan, serta Sri Rahayu. Di sini kami akan membahas proyek kelompok dengan tema penjualan dan pembelian buku serta alat tulis PT Sumberjaya Mandiri. Baiklah, di sini saya Nurul Fitri akan menjelaskan tentang penjualan dan pembelian buku dan alat tulis PT Sumberjaya Mandiri. Pendahuluan. PT Sumberjaya Mandiri merupakan sebuah perusahaan yang menjual berbagai buku dan alat tulis. Dalam hal ini, PT Sumberjaya Mandiri merasa kurang pada sistem penjualan dan pembeliannya yang dilakukan secara manual, sehingga memperlambat proses penyimpanan data, penjualan, dan pembeliannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pencatatan dengan sistem komputerisasi. Pentingnya sistem informasi dalam sebuah perusahaan adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyimpanan atau pengeluaran perusahaan yang fiktif sehingga dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Adapun maksud dan tujuan dari tugas ini adalah untuk menerapkan ilmu yang selama ini didapat, guna diterapkan di permasalahan yang ada pada PT Sumberjaya Mandiri, khususnya pada sistem penjualan dan pembeliannya, sehingga informasi tersebut bersifat akurat dan efisien. Menghasilkan sistem informasi yang dapat melakukan pengolahan data, penjualan, dan pembelian secara tepat, cepat, dan akurat. Metode penelitian. Dalam menyusun perancangan sistem informasi, sistem penjualan, dan pembelian, digunakan berbagai metode dalam memperoleh data. Metode penelitian yang dibutuhkan harus berhubungan erat dengan prosedur yang ada. Untuk memperoleh data-data dan informasi sebagai bahan penelitian, metode dilakukan dengan pengamatan atau observasi. Selanjutnya adalah landasan teori. Pengertian sistem. Menurut Sutabri, mengartikan bahwa sistem sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang berterorganisir, saling berinteraksi, saling tergantungan satu sama lain, dan terpadu. Karakteristik sistem. 1. Ada komponen sistem. 2. Ada batasan sistem. 3. Ada subsistem. 4. Ada lingkungan luar sistem. 5. Ada penghubung sistem. 6. Ada masukan sistem. 7. Ada keluaran sistem. 8. Ada pengolahan sistem, dan yang terakhir ada sasaran. Kemudian ada peralatan pendukung atau tool system. 1. Enterprise Architecture adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis, desain, perencanaan, dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi. Yang kedua ada UML atau Unified Modeling Language. Memiliki diagram-diagram yang digunakan dalam pembuatan aplikasi berorientasi objek, diantaranya 1. Use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk melakukan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi, dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case. 1. Use case, yaitu fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling tertukar pesan antara unit atau aktor. Biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal phrase nama use case. Yang kedua ada aktor, yaitu orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat, di luar sistem informasi yang dibuat itu sendiri. Jadi, walaupun sistem dari aktor adalah orang, tapi belum tentu aktor itu merupakan orang. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal phrase nama aktor. Yang ketiga, ada asosiasi, yaitu komunikasi antara aktor dan use case yang saling berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Yang keempat, ada eksistensi. Relasi use case tambahan sebuah use case dinamakan use case. Yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Mirip dengan prinsip inference pada pemrograman berorientasi objek. Biasanya use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Yang kelima ada generalisasi, yaitu hubungan generalisasi dan spesialisasi.
antara dua buah use case, di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya. Baiklah, di slide berikutnya kita membahas tentang activity diagram. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas. Yang pertama adalah status awal. Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga, percabangan. Asosiasi percabangan, di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Yang keempat adalah penggabungan atau join. Asosiasi penggabungan, di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Yang kelima adalah status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Yang keenam adalah swing lane, memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Slide 8 ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram merupakan notasi grafik dalam permodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara data. Karena hal ini relatif kompleks, pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan. Yang pertama adalah entity. Entity adalah suatu objek yang diidentifikasi dalam lingkungan pemakaian. Sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Entitas digambarkan dalam bentuk persegi 4. Yang kedua, atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang identifikasi isi elemen satu dengan yang lain. Gambar atribut biasanya diwakili dengan simbol elips. Yang ketiga, hubungan atau relationship. Sebagaimana halnya entitas, hubungan pun dapat dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan, antartitas dengan isi dari hubungan itu sendiri. Relationship biasanya digambarkan dalam bentuk intan atau diamond. Ada logika relational struktur atau LRS. Logika relational struktur adalah sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram ER akan mengikuti pola atau aturan permodelan tertentu. Dalam kaitannya dengan konvensi ke LRS, pola atau aturan dalam permodelan LRS antara lain. Yang pertama, setiap entitas akan diubah ke bentuk kotak. Yang kedua, sebuah atribut relasi disatukan dalam sebuah kotak bersama entitas jika hubungan yang terjadi pada diagram ER 1:M. Relasi bersatu dengan kardinalita M. Atau tingkat hubungan 1:1. Relasi bersatu dengan kardinality yang paling membutuhkan referensi. Yang ketiga, sebuah relasi dipisahkan dalam sebuah kotak tersendiri atau menjadi entitas baru. Jika tingkat hubungannya many to many atau very K yang diambil dari kedua entitas yang sebelumnya saling berhubungan. Di slide berikutnya ada bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama itu adalah umum. Perkembangan teknologi dan sistem informasi sekarang ini telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di berbagai sistem. Namun di sisi lain, ternyata masih banyak ditemukan juga beberapa perusahaan-perusahaan yang masih memakai sistem secara manual. Dalam artinya, semua keperluan dan penunjang kebutuhan akan pekerja masih banyak mengandalkan tenaga manusia sebagai kebutuhan utamanya. Yang kedua adalah tinjauan perusahaan. Dalam tinjauan perusahaan ini berisi tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan fungsi dari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan tersebut. Kita akan membahas yang pertama yaitu sejarah perusahaan. PT Sumber Jaya Mandiri adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pembelian buku dan alat tulis.
Perusahaan ini didirikan kurang lebih 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2015, yang berlokasi di Jalan Tamrin nomor 1 Jakarta Pusat, 1003340. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga. Pendiri perusahaan tersebut merupakan Bapak Sami, dan beliau merupakan salah satu pewaris dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada struktur organisasi dan fungsi. Struktur organisasi merupakan pembagian kerja yang menunjukkan hierarki dan menunjukkan struktur wewenang organisasi serta memperlihatkan pelapornya. Dengan struktur organisasi yang baik, tugas-tugas dikelompokkan sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan dengan secara efektif, terarah, dan serta hasilnya menjadi akurat. Baiklah, di sini kita telah menampilkan struktur organisasi PT Sumber Jaya Mandiri. Yang pertama itu ada direksi, direktur utama, ada direktur keuangan, direktur personalia, direktur, dan ada manajer-manajer lainnya. Fungsi dan tugasnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Struktur organisasi. 1. Direksi. Berfungsi memimpin perusahaan secara umum dan menentukan usaha dalam mengelola perusahaan. 2. Direktur utama. Berfungsi mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan bidang administrasi keuangan kepegawaian. 3. Direktur keuangan. Berfungsi mengawasi dan mengontrol operasional keuangan serta bertanggung jawab atas semua urusan finansial perusahaan. 4. Direktur personalia. Berfungsi mengembangkan sistem perencanaan kepegawaian atau tenaga kerja dan mengendalikan setiap kebijakannya. 5. Manajer. Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab seorang manajer adalah mengatur, mengawasi, dan mengontrol bidang manajerial yang di bawahnya. 6. Manajer pemasaran. Tugas dan tanggung jawab seorang manajer pemasaran adalah menangani semua hal yang berkaitan dengan promosi dan penjualan produk ataupun jasa perusahaan. 7. Manajer personalia. Berfungsi pengorganisasian, perencanaan program, serta pengendalian pada unit personalia. 8. Manajer pabrik. Berfungsi bertanggung jawab kepada direktur perusahaan langsung. 9. ADM dan gudang. Bagian ini akan mengacak semua administrasi dan transaksi berhubungan dengan jalannya perusahaan. Proses bisnis sistem berjalan PT Sumber Jaya Mandiri. Pada proses order penjualan, setiap konsumen dapat memesan barang melalui telepon atau email dengan menyertakan dokumen PO yang diterima oleh bagian administrasi. Kemudian, bagian administrasi berdasarkan PO memeriksa pesanan barang berdasarkan data stok. Apabila stok barang ada, maka nilai penjualan dihitung dan dicatat ke dalam faktur penjualan yang dibuat rangkap 4 untuk data-data penjualan yang diarsipkan dan ada konfirmasi ke konsumen dari pihak administrasi. Pada proses pengiriman barang, administrasi kemudian membuka arsip faktur penjualan untuk menyiapkan barang dan mencatat ke dokumen surat jalan untuk selanjutnya diserahkan ke bagian marketing yang bertugas mengirim barang ke konsumen. Pada proses pembayaran, untuk pembayaran penjualan barang dilakukan dengan menggunakan giro. Giro akan diserahkan oleh customer kepada staf kolektor, dan pihak staf kolektor mencairkan ke bank lalu menyerahkan setoran kepada pihak finans. Pada pembuatan laporan, setiap akhir periode, finans membuat laporan penjualan bulanan berdasarkan rekap penjualan harian, dan juga laporan barang yang keluar berdasarkan data stok. Tabel activity diagram. Pada bagian gudang, memberikan informasi data barang yang akan dipesan kepada bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian menerima informasi dan membuat SPB. Kemudian SPB diserahkan kepada bagian supplier menerima SPB kemudian mengirim barang beserta faktur kepada bagian gudang. Setelah itu, bagian gudang menerima barang beserta faktur dan membuat SPBJ. Kemudian SPBJ diserahkan kepada bagian pembelian. Bagian pembelian menandatangani SPBJ tersebut, kemudian diserahkan lagi kepada bagian supplier.
bagian supplier menerima SPBC. Kemudian bagian supplier mengkonfirmasi pembayaran kepada bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian melakukan pembayaran. Setelah itu supplier menerima pembayaran. Supplier kemudian membuat kwitansi dan diserahkan kepada bagian pembelian. Bagian pembelian menerima kwitansi tersebut. Spesifikasi sistem berjalan. 1. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Nama dokumen faktur. Fungsi bukti penagihan atau pengiriman. Sumbernya supplier. Tujuan admin, media kertas, jumlah 3 lembar, frekuensi mengetahui jumlah pembelian, bentuk lampiran A2. 2. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. 1. Nama dokumen surat penawaran harga. Fungsi surat yang berisi spesifikasi harga dan jenis produk yang ditawarkan dari supplier. Sumber supplier, tujuan admin, media kertas, jumlah 1 lembar. Frekuensi, setiap marketing melakukan penawaran harga material dan menawarkan produk, bentuk lampiran A2. Permasalahan pokok. Sistem penjualan yang telah berjalan di PT Sumber Jaya Mandiri umumnya berjalan dengan baik dalam proses penawaran, proses transaksi pembayaran sampai proses pengiriman. Tetapi, proses tersebut memiliki kelemahan sistem sebagai berikut. 1. Proses penginputan masih menggunakan manual dengan menggunakan mesin ketik dan banyak tinta sehingga menghambat proses kerja. 2. Pengumpulan arsip atau dokumen memerlukan tempat yang banyak sehingga membuat pencarian arsip atau dokumen memakan waktu yang lama. 3. Dokumen-dokumen yang mudah hilang karena penempatan arsip yang kurang efisien dan rumit. Maka dari itu, perlunya dilakukan dengan sistem komputerisasi, tujuannya efisien waktu, ruang, penyimpanan tidak banyak, dan data lebih aman. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Setelah kami menguraikan tentang sistem penggajian PT Sumber Jaya Mandiri, kami mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem penggajian pada PT Sumber Jaya Mandiri mulai dari prosedur penjualan dan pembelian sampai pembuatan laporan kepada manajer masih kurang efektif dikarenakan masih menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi. 2. Dengan menggunakan sarana program sebagai alat bantu dalam penyimpanan data, diharapkan dapat membantu menggunakan file untuk mengkaji dan mempercepat proses kerja. Selain itu, juga dapat lebih menghemat waktu dan tenaga. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 1.